Daily Mini Vlog edisi ke pasar malam. Yuhu. Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi di konten aku. Nah, sesuai intro, hari ini aku bareng anak dan Pak Su mau ke pasar malam. Ini kita berangkatnya sekitar jam 5-an ya. Kita sengaja berangkat agak awal karena perjalanan lumayan jauh. Apalagi di sini kami nggak lewat jalan utama guys. Jadi tuh kita lewat mutar gitu. Nah, di sini tuh ada namanya TSM, ada namanya Gunung Kapur, dan ada yang namanya Citarum. Nah, kita bakal lewatin itu. Padahal jalan utamanya itu lewat kali orang nanti langsung tembus ke SP4. Nah, pasarnya itu di SP4, tapi kita lewatnya mutar karena kenapa? Karena kalau kita lewat jalan utama itu banyak banget debunya. Karena apa? Karena di dekat rumah aku itu kan ada kantor desa. Nah, di belakang kantor desa itu lagi dibangun lapangan bola gitu. Nah, kalau kalian nanya apa hubungannya pembangunan lapangan sama debu? Nah, aku kasih tahu ya. Di belakang kantor desa itu dulunya rawa-rawa, tapi dibuat jadi lapangan. Jadi pastinya lapangan itu tuh berair, becek karena rawa-rawa. Jadi supaya dia ndak berawa-rawa, ndak berair, ndak becek, kan kasihan nanti yang main. Jadi ditimbun lah sama pemerintah desa. Itulah makanya aku bilang banyak debu, karena di sini tuh ndak pernah hujan, baru banyak mobil muatan tanah untuk timbunan itu bolak-balik. Makanya kita lewat jalan sini walaupun jauh terus harus mutar, ndak apa-apa untuk menghindari debu aja, Pang. Apalagi debu itu kan bahaya buat kesehatan, bahaya buat paru-paru gitu. Makanya kita menghindari guys gitu. Nah, keasikan cerita, tahu-tahu kita udah di pertengahan jalan. Nah, ini kita udah di Gunung Kapur guys, pertengahan kalau nggak salah antara Kali Orang dengan SP4. Nah, pasarnya itu kan aku bilang tadi SP4, sedangkan tempat aku tuh di Kali Orang. Nggak terasanya lagi ini kita udah di Citarum. Citarum itu deket banget, sudah termasuk bagian dari SP4. Ini kita udah di perkampungan. Tuh, kalian bisa lihat di sini tuh rata-rata ya kebun sawit, kebun pisang. Nah, di sini tuh ada sawah. Kalau di bagian rumah aku tuh nggak ada sama sekali sawah. Kenapa nggak ada sawah? Karena sawah itu udah dialihfungsikan menjadi kebun sawit guys. Oke, paham kan guys? Kalau nggak paham ya dipaham-pahamkan aja ya. Aku nggak bisa ceritain panjang lebar secara detail ke kalian karena percuma juga aku jelasin. Kalau kalian belum pernah kesini tuh kalian pasti akan bingung juga. Jadi kalau kalian punya kesempatan, ayo dong main kesini ya, ketemu aku. Oke, singkat cerita ini kita udah di SP4, tapi kita nggak langsung ke tempat tujuan yaitu ke pasar karena di sini Pak Su mau singgah cukuran dulu. By the way, Pak Su itu bisa sebenarnya guys motongin rambut orang. Dia pintar dan dia punya alatnya semua. Tapi ada yang bisa jelasin nggak sih kenapa dia nggak bisa potong rambutnya sendiri? Kenapa kalau setiap mau motong rambut harus ke tempat cukur padahal dia bisa? Ngomong-ngomong, di sini kita singgah dulu ke toko baju yaitu di Serba 35. Kayaknya Serba 35 ini udah tersebar di seluruh Indonesia ya guys ya. Soalnya pas aku pulang kampung ke Sulawesi kemarin di sana juga ada, dan anehnya penjualnya tuh sukunya sama. Tapi di sini aku nggak ngasih tahu sukunya ya guys ya. Oke, ini kita udah di pasar malamnya. Tadi itu aku nggak ada beli apa-apa sama sekali di Serba 35 karena kebetulan nggak ada yang menarik minat aku, jadi kita bergeser ke pasar. Nah, di sini aku mau beli Korean food dulu kesukaan aku. Dilanjut aku mau beli buku Iqra untuk anak aku karena di TK dia disuruh belajar untuk mengaji dasar ya. Jadi dia membutuhkan Iqra. Nah, beginilah keadaan di pasarnya yang lumayan rame. Jadi kalau misalnya kita bawa anak itu wajib banget dipegang atau dilihat anaknya. Setelah itu lanjut di sini aku beli sate sama roti bakar karena aku kebetulan kepengen makan dua-duanya. Nah, setelah beli roti lanjut di sini aku singgah di toko sembako karena kebetulan aku mau beli peralatan rumah aku kayak persabunan, odol, dan lain-lain yang menurut aku penting. Nah, setelah selesai belanja keperluan rumah di sini kita singgah dulu di warung karena Pak Su mau isi bensin sekalian mau ngatur barang-barang karena lumayan banyak supaya lebih muat di motor. Dan ini kita udah di jalan pulang. Jadi segini dulu ya guys video dari aku. Terima kasih udah nonton dan see you on next video. Bye.